ini ada dampaknya nih dari beberapa dari seperti konstan sehari ini masuk beberapa kali pasti ada nih kejadian atau dampak nih, efeknya nih. Kita anggap sekarang lah yang terjadi atau di saat kamu berkuliah atau sebagainya, apa sih dampak masa bawah sekarang? Betul, jadi ini aku cerita sebelumnya. Jadi waktu kejadian itu, aku cerita itu aku di hari itu Halo Patizen, kembali lagi bersama kami di BMC Batuta Multimedia Center. Nah, kali ini kita kembali lagi di Betri Bincang bersama Batuta. Nah, tentunya teman-teman kalau saya bilang malam Jumat sudah tidak asing lagi nih sama yang namanya horor, mengenai alam gaib dan sebagainya nih. Nah, jadi kali ini BMC menghadirkan edisi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kali ini kita berada di segmen Horror with BMC. Nah, mengingat dari konten horor nih atau edisi horor, kali ini BMC mengundang salah satu mahasiswa dari Universitas Batuta yang memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di 8 tahun lalu. Tentunya Batizen penasaran nih, kisah horor seperti apa sih yang terjadi 8 tahun lalu yang dampaknya itu masih terjadi sampai sekarang di diri dia. Oke, welcome to Kak Elsa. Hai. Gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, dari yang kakak sampaikan nih ke kita, bahwasanya kakak memiliki pengalaman di 8 tahun lalu ya, kalau Iya, nggak benar. salah, mengenai kisah horor di sebuah organisasi. Iya. Ya, bener ya. Nah, jadi para Batizen nih pasti penasaran banget. Apa sih kisah horor yang membuat kakak tuh sampai sekarang terkena dampaknya gitu? Boleh diceritakan ya awal mulanya gimana? Jadi itu kejadiannya tuh 8 tahun lalu, tahun 2014 ya. Awal-awal masuk SMP, baru-baru tamat SD. Jadi kan ada ya namanya MOS ya, masa orientasi Ya, siswa. bener. Jadi kan selesai MOS nih. Biasanya kan kalau eskul itu di data siapa yang mau ikut itu kan setelah seminggu atau sebulan dari MOS kan, atau pas di MOS itu. Tapi kita itu belum ada organisasi yang ini tuh pramuka lah, belum ada ngerekrut orang untuk masuk dulu karena kan lagi fokus mau lombanya mereka. Cuman di hari, saya ingat itu kalau nggak salah di hari Rabu apa hari Kamis itu mereka karena kurang siswa maksudnya, kurang peserta, ada yang tiba-tiba mendadak gagal ikut nggak jadi ngerekrut dari SMP yang anak kelas 1-nya disuruh untuk itu. Jadi terpilih aku sama Ita, kami cuma berdua. Awalnya Isa kira nggak bakal kepilih kan karena posisi baris aku di paling depan, jadi langsung ditarik gitu sama kakak apa, kalau bahasa kita kakak tingkat, Seniornya lah. seniornya. Jadi ditarik, kepilihlah aku sama si Ita ini. Aku pikir nggak ada masalah kan, kayaknya mungkin ada lagi nanti kan diganti gitu kan, enggak, langsung didata sama kepala kemahasiswaan ya itu kesiswaan. Wakil kesiswaan. Jadi didata aku sama Ita, nguruslah surat izin. Nah, jadi waktu itu kan udah takut juga kan, posisi aku nggak pernah pergi jauh dan aku nggak tahu lokasinya di mana. Aku nggak nanya sama sekali. Jadi kan ada surat pemberitahuan nih, itu lokasinya kan ada, cuman aku nggak tahu, nggak aku baca gitu. Jadi kayak kata wakil kesiswaan tuh dikasih, kamu tekan orang tua ya gitu. Nah, aku pas pulang diantar sama kakak tingkatku. Itu udah sampai kecelakaan sih sebenarnya. Kami kayak nyamber orang gitu, udah pokoknya udah nggak enak lah suasana. Cuman aku nggak pikir ke situ karena aku nggak pernah mengalami hal-hal yang kayak gitu. Nah, potong sedikit nih, berarti di lampiran surat izin itu tidak ada tertera tempat? Ada, cuman Ada. akunya yang nggak baca. Oh. Karena kan ya antusias lah pasti. Iya, benar banget. Posisi baru tamat SD aku gitu kan, kayak umur segitu udah mau dia jalan jauh gitu kan.
karena antusias tadi diantar sama kakak tingkat mau persiapan perlengkapan. Nah surat izin tadi ini kan harusnya izin sama orang tua kan. Nah di sini tuh FYI orang tua aku ini dua pekerja, jadi nggak ada orang yang bisa menandatangani surat itu. Nah aku tadi nih, aku kan emang anaknya keras kepala ya. Jadi aku minta izin dong masukkan surat tadi sama tanteku. Terus aku udah diizinin, udah mau berangkat, aku baru bilang sama orang tua aku telepon sama papaku, aku manggil aku kakak karena aku anak pertama. Kakak mau pergi camping di mana, dikira orang tua aku tuh di sekolah. Surat izinnya udah minta tanda tangan sama tante bilang gitu. Ya udah berapa malam 3 hari, jadi kira orang tua aku tuh sekolah gitu kan. 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Jadi itu berarti kalau nggak salah hari Kamis atau hari Rabu lah intinya kan. Aku udah suruh minta kayak uang saku lah sama tanteku, nanti diganti sama orang tua. Nah, aman kan awalnya, terkendali. Pas kami balik itu dari tendanya, pas aku udah nyampe kan ganti baju pramuka nih sama perlengkapan yang aku bawa. Dari tendanya, kompornya itu tenda bocor. Pas kan kami kan pasti ada kan persiapan mau berangkat tuh kan pasti ada ngecek perlengkapan dahulu kan. Nah jadi kakak senior aku nih ngecek perlengkapan. Tenda tuh bocor satu, seharusnya kan 3 tenda. Nah iya seharusnya 2 tenda kecil, 2 tenda besar. Tenda besar satunya ini bocor, jadi gagal gitu kan. Terus dandang kompor itu nggak bisa dipakai. Padahal sebelumnya katanya bisa gitu kan. Udah pertanda, sempat nggak jadi awalnya. Cuman karena kami ini peserta lomba, ini ceritanya ini kayak jambore yang diadain sama gubernur. Oh, sekelas seperti jambore ya? Sekelas jambore, karena di sini tuh khusus semua anak sekolah SMP negeri. Pokoknya bukan sekolah kami aja, itu untuk semua sekolah negeri di Kota Medan. Tempatnya nggak usah disebutin lah. Disamarkan lah. Jadi yang di sana seharusnya kita berangkat itu sebelum zuhur, cuman kita berangkat setelah zuhur. Udah mau deket-deket, kayaknya jam 1 gitu lah mungkin. Sampai sana, ya sebenarnya kalau mau bangun tenda itu kan kita harus doa dulu kan. Udah pasti, menurut kepercayaan masing-masing kan kayak minta izin kayak atau gimana, tabur garam kasar atau gimana gitu kan. Kita enggak. Kita dateng nih jam 3, setengah 4 nyampe, langsung bangun tenda, nyiapin barang langsung bangun tenda gitu, karena kan udah kalut kan, posisi perlengkapan banyak yang kurang. Terus aku nggak tahu ya masa internal kakak senior aku tuh gimana yang merekanya, karena kan aku sama Ita ini kan baru gitu kan, jadi kita nggak pernah tahu. Jadi ini kita sebenarnya cuma sebagai pelengkap peserta aja, ikut-ikutan. Iya karena kan gini, pesertanya tuh misalnya harus 20 orang. Nah ini kurang nih, cuma 18 orang. Kalau kurang nggak boleh. Dia harus pas gitu. Nah jadi kami ini nggak ikut lomba, tapi cuma sebagai pelengkap peserta. Yang penting lengkap dan bisa ikut lomba. Aja, karena kan persiapannya matang kan, dan sebenarnya juga diwajibkan sama pemerintah. Jadi ikutlah. Kalau nggak salah aku gitu ya. Pokoknya sempat kalau kurang peserta nggak jadi, buktinya harus jadi kan. Berarti kan diwajibkan kan, karena kami negeri tadi. Jadi pas bangun tenda itu siapnya selesai asar ya, jam 4 dulu. Pokoknya jam 4 selesai sholat asar. Ya itu rupanya kan katanya kita nggak boleh mandi. Jadi posisi tendanya kami ini kan kami datang paling akhir. Pokoknya setelah kami tuh nggak ada lagi yang datang. Cuman kami yang paling terakhir datang gitu. Karena kan yang lainnya udah pada dari pagi udah pasti. Kami ini yang sorean gitu. Dan kayak ada kakak pembina yang di sana atau yang ngejaga kami di sana wilayah itu, ngejaga yang ngawasin wilayah anak perkemahan. Kami udah sempat kena skor sih, maksudnya kok lama datang. Aku nggak tahu, pokoknya kami kena sanksi gitu, kena marah. Aku kan guruku lah yang apa. Akunya nggak terlalu ini kali kan, namanya masih kecil nggak mikirin lah ya kan. Jadi posisi tendanya kami itu, aku masih ingat. Jadi kan dia berbaris nih. Jadi untuk cewek itu sebelah kanan, kalau kita gini ya, cewek itu sebelah sini, cowoknya sebelah sini. Kan dipisah tuh. Di tengah-tengahnya itu kalau nggak salah, itu posko. Kalau kemah bersama tuh pasti ada posko. Posko ini yang kayak untuk posko kesehatan. Nah, iya. Benar-benar kan posko besar itu kan. Jadi di belakang tenda perkemahan kami itu kamar mandi. Jadi satu baris tuh kosong, nggak ada lagi.
di belakang tuh kamar mandi itu ada 9 tapi kosong, kayak nggak tahu bisa digunain apa enggak. Kamar mandinya. Iya 9. Oke. Ya aku nggak tahu itu bisa digunain apa enggak, soalnya aku nggak pernah mandi di situ atau buang air di situ gitu. Aku selalu kan ada, tau kan, WC berjalan. Iya. Paham. Aku cuma di situ aja karena menurut aku itu jauh lebih bersih sih. Karena kamar mandi 9 ini kumuh dan aku ngerasa takut sih, wajar. Nggak terawat lah ya. Iya benar. Iya, siapa mau ngerawat kamar mandi di tempat perkemahan ya? Iya, benar. Jadi terbatas. Terus kelang satu tenda sebelahku itu ada batas perkemahan, jadi nggak boleh ngelewatin garis. Pasti ada. Kalau kita di hutan pasti ada itu batas perkemahannya. Ada area yang nggak bisa dilewati oleh siswa gitu. Tapi di batas itu agak kesana sedikit itu ada rumah. Di luar batas. Iya, di luar dari batas. Ini batas, sininya rumah. Berarti batasnya itu memang nampak gitu ya? Iya, nampak. Dia tuh ada talinya gitu. Jadi ini nggak boleh dilewatin gitu. Dan setahu aku tuh, karena aku nggak pernah merhatiin kali, setahu aku tuh ada yang ngejaga. Maksudnya kakak pembina atau yang ngadain acara itu ada yang ngejaga di situ. Ada yang stay di situ ya? Karena kan kesana itu udah hutan, memang nggak boleh dilalui gitu. Nah, jadi selama itu rumah itu tuh kumuh sih, serius. Aku kira itu rumah bekas-bekas udah baru-baru ditinggal gitu. Cuman dari penampakannya, dari lantainya aja itu udah rumah. Ini sebenarnya gini, itu rumah belum jadi sebenarnya. Cuman kalau dari jauh itu ngerasa rumah yang udah baru-baru ditinggalkan gitu loh. Sebenarnya itu rumah belum jadi gitu. Jadi kan aku nanya nih sama yang kan kami dijaga sama tentara. Ada tentaranya di situ. Bang, aku bilang, di situ rumahnya itu, aku bilang kan, kok nggak ada yang nempati gitu. Itu rumah belum jadi gitu. Jadi sebenarnya itu tuh pembelajaran juga, ada tempat belajarnya. Jadi tentara itu ngasih tahu tentang narkotika itu. Nah, positifnya ada, cuman kan hal negatif yang kami rasain. Yang dampaknya ke mereka nggak, gimana ya? Hal negatif yang kami rasain dalam yang kami datang ini kan kami yang tahu gimana selama kejadian. Jadi ini kan di belakangnya kamar mandi, jadi pas di sini itu danau. Nah, danau ini tuh katanya nggak boleh dilalui gitu, maksudnya nggak boleh ada yang mandi atau airnya nggak boleh. Nah, di sini aku nggak nyeritain perjalanan kami dari sekolah sampai ke tempat ya, karena bakal panjang. Intinya itu jalannya menjauh, tempat-tempatnya itu masuk ke dalam. Tahu kan? Aku ngerasa gimana ya? Aku ngerasa seneng, namanya aku seumur segitu aku ngerasa cuma senengnya aja gitu. Kalau sekarang kan kita berpikir kan kayak seharusnya aku berpikir di tempat itu tuh jalannya gimana gitu. Sekarang waktu itu enggak sih, aku cuma mikir senengnya aku aja. Siapa yang nggak senang, antusias dong pasti. Posisi aku nggak pernah jauh-jauh kan. Jadi dari situ ada larangan di atas jam 5 nggak boleh mandi. Aku nggak tahu itu larangan siapa yang buat, cuman pinrunya kami udah memperingatkan. Di atas jam 5 jangan mandi. Pinru itu pimpinan regu. Jadi kayak perempuan nih, kalau kita kan ketua geng, kalau biasa geng yang mana. Kalau dalam pramuka tuh pimpinan regu. Nah, jadi kami pinrunya itu sebut aja Kak Dinda. Jadi Kak Dinda ini yang ngasih tahu jangan mandi di atas jam 5. Tapi ya temenku si Ita udah terlanjur mandi. Intinya dia mandi, cuman pas dia balik mukanya tuh udah aneh. Aneh gimana nih? Anehnya itu dia jadi diam. Ditanya sik-sik marah gitu. Padahal sebelum-sebelumnya nggak gitu. Temperamen. Iya, jauh lebih gampang tersinggung sih. Jadi kayak ditanya sedikit dia langsung yang ngunggah gitu sih marahnya gitu. Tapi katanya dia diam, tatapannya udah beda. Karena aku memang nanya ngerasa kan, jadi aku nggak kesana, nggak merhatiin dia. Nah, aku dapat cerita itu dari temenku ini kakak angkatanku lah, namanya Kak Kiki. Dia cerita sama Mbak Puput. Aku ngel Mbak karena kayak udah lebih deket sama Mbak Puput ini. Jadi cerita, ya gimana aku ngerasa nggak ada masalah gitu. Nah, di sini tuh FYI juga aku lagi menstruasi pertama. Bukan hari pertama, tapi memang pertama kali dapet kan. Datang bulan. Bukan datang bintang ya. Jadi datangnya itu pas mau berangkat.
kan terkejut dong pasti. Kayak nggak ada persiapan apapun, orang tuaku juga nggak tahu. Kan seharusnya orang tua tahu duluan kan. Ini nggak ada yang tahu, cuman aku sama teman-teman muka. Jadi pas Kak, aku haid nih gitu, menstruasi aku baru datang. Kira udah katanya gitu, dikira teman-temanku tuh haid pertama, hari pertama, padahal bukan kan. Jadi dikasih sama aku, nggak ada persiapan, cuman beli beberapa ribu aja atau persiapan 4 atau karena aku nggak tahu berapa hari kan. Aku pikir nggak ada dari segitu kan. Nah pas di jam 5 itu mau setengah 6 baru sadar, tapi aku belum ganti gitu kan, ganti pembalut. Jadi kan udah di atas jam 5 tadi kita nggak mandi dong, nggak ada yang mandi, sama sekali nggak ada yang mandi. Karena aku haid tadi ya aku harus dong, bukan mandinya, paling nggak membersihkan yang harus dibersihkan kan. Jadi aku itu ke kamar mandi tapi toilet berjalan. Aku lihat itu air cuma pas 3 gayung. Aku yang sekarang nalarnya tuh kenapa nggak boleh mandi di atas jam 5? Karena air setelah asar itu udah mati. Berarti belum ada pikiran aneh-aneh. Karena aku mikirnya gitu, oh mungkin airnya mati gitu. Positive thinking aja. Positive thinking. Nah di sini juga Ita itu disclaimer, Ita itu mandinya bukan di toilet berjalan, tapi di kamar mandi yang 9 itu. Di salah satu kamar. Di salah satunya itu, yang aku bilang kumuh lah. Dia mandi di situ. Jadi kan tapi aku di toilet berjalan. Bimbang dong, harus membersihkan yang mana dahulu. Aku harus bersihkan atau pembalutnya. Nah, karena dengan air cuma 3 gayung, aku memilih untuk membersihkan diri aku dulu. Karena itu jauh lebih penting kan. Iya benar. Nggak ada persiapan tisu atau gimana pasti. Dan kalau 3 gayung untuk membersihkan itu nggak bakal cukup gitu. Karena aku kan pasti yang harus baru pertama, jadi nggak tahu lah, bener-bener nggak tahu. Datang aku tadi, aku gulung-gulung, udah aku keluar. Jadi aku kan sama Mbak Puput nih, aku bilang sama Mbak Puput, Mbak Puput ngomong sama aku, udah dibersihkan. Udah aku siram. Aku bilang betul kau, ini tempat terlarang gitu kan. Ini di tempat lain gitu, bukan di ranahnya kau. Jangan sembarangan. Iya enggak, udah aku bilang. Mbak Puput ini cerewet memang sih. Jadi aku ada tempat sampah. Jadi ini pohon. Aku nggak tahu pohon apa. Cuman besar, tinggi. Bawahnya itu tempat sampah. Ngerti kan? Kayak tempat sampah gimana nih? Membuangan, kayak tempat sampah yang bekas. Ya udah tanah gitu aja. Bekas. Berarti bukan tempat sampah yang spesifik, itu memang ada tempat sampahnya ya? Enggak, cuman karena aku lihat ya ada beberapa sampah, jadi aku pikir tempat sampah dong. Oh iya benar. Itu hari Kamis kalau nggak salah. Kamis juga Sabtu. Oh iya, pas hari Kamis itu kan 4 hari 3 malam. Jadi itu hari Kamis malam Jumat. Aku lempar. Aku nggak yang naruh buang, enggak, aku lempar aja gitu. Terus basah ketuk gitu. Ya udah. Jadi kata Mbak Puput, udah kau buang? Udah. Kau buang di mana? Marahlah dia. Di situ aku bilang. Ya udah, itu tempat sampah, memang tempat sampah. Iya, aku tuh nggak ada sampahnya, aku bilang kan. Ternyata sampah itu ada plastik yang untuk khusus sampah. Jadi emang dilarang untuk buang sampah sembarangan sih sebenarnya, apapun jenisnya. Boleh buang tapi harus ada plastiknya. Oh ya paham. Tapi kan aku kan nggak tahu, karena ya itu aku rasa nggak karuan, jadi nggak ngedenger instruksi apapun gitu. Karena aku pikir aku di sana tuh seneng gitu. Nyari suasana baru. Toh juga dalam tanda kutip, Elsa sendiri itu belum paham ya kalau haid itu bakal berdampak gitu. Toh juga masih baru tamat SD. Baru tahu kan. Benar-benar. Jadi mau maghrib itu kita kan mau ibadah. Nah musolanya itu tuh jauh dari tempat kemah. Jadi kalau jalan tuh hampir sekilo, mungkin ya gitu. Karena emang capek sih. Mau ke musola. Jadi dia itu dekat pintu utama. Jadi masuk dari pintu utama ke dalam tuh jauh. Kanan kirinya itu pohon-pohon. Terus kayak dibilang nggak ada rumah, nggak ada gimana. Ya udah rumput, pohon gitu. Kalau nggak salah kan pohon karet ya. Kalau nggak salah, nggak seingatku. Pohon karet. Pokoknya aku tahunya kanan kiri itu pohon-pohon. Lumayan jauh. Jadi kalau mau ngambil air, misalnya air mati, itu harus ke depan. Ke pintu utama? Iya, minta ke, itu kan ada satpam kan. Nah, di sana itu hidup sampai malam airnya, karena kan itu harus hidup, karena kan orang sholat. Benar. Jadi kita jalan
sebenarnya sholat ini sekalian ada apel malam. Benar-benar. Karena kan kami pembukaan gak ikut nih. Iya mungkin. Pokoknya apel malam itu. Apel malam selesai sholat maghrib. Kita udah kesana mau maghrib, tes maghrib itu jalan. Perasaan aku udah gak enak dong. Kayak kok aku kayak diperhatiin gitu. Nah si Ita ini yang dari awal emang udah gak enak, jalannya cepet banget. Serius. Jalannya itu dia nggak gini loh. Untuk di tempat yang baru rasaku itu nggak wajar sih kalau dia mau sendiri doang. Terlalu aneh gitu kan. Iya aneh nggak sih? Iya sih, menurut kamu gitu? Kayak ini tempat baru loh kok. Dia jalan tuh cepet banget, serius cepet. Dia udah jalan aja gitu sendiri gitu. Tanpa memikirkan yang lain gitu. Iya jalan. Udah cepet lah kalian lama kali jalan kalian gitu aja dia ngomongnya tuh jauh memang logatnya cepet ngomongnya. Bener. Cuman dengan jalannya ini tuh agak aneh gitu kan. Kita mungkin dia buru-buru gitu kan, penasaran gitu aja gitu kan. Jadi ya aku sama bapakku sambil lihat tuh merinding ya gitu. Karena nggak ada lampu itu cuma untuk jalannya kami aja, kanan kiri mana ada lampu. Aku kan orangnya penasaran tuh tinggi kali sih sebenarnya. Jadi aku ngeliat ke kiri itu ada, tahu kan tali tambang yang bekas karbon itu. Nah tahu. Nah jadi itu udah lampu, aku kira baru-baru aja kan mungkin mau diputus atau gimana, tapi nggak mungkin kan lampu kita mikirnya sekarang. Benar. Tali itu nggak mungkin lampu kalau dalam waktu singkat sih. Iya, tentunya udah lama ya. Kayu-kayunya juga udah mulai lampu gitu. Aku nggak mikir aneh-aneh gitu, mungkin pas outbound gitu. Aku udah tahu dari dulu outbound itu kan. Jadi cuman anehnya yang aku lihat itu ada pohon ini agak besar, tapi ada ngintip. Kita nggak jelas namanya gelap nggak tahu sosoknya, cuman gitu. Aku di situ creepy ya. Iya, aku yang pas kan nggak nampak kan, kira kebayangan pohon gitu kan atau gimana. Dan aku langsung mitingkan mata gitu kan, emang bener gitu. Langsung buka, aku pura-pura ngobrol sama Kak Puput gitu kan, Mbak Puput ini, kita jalan, kita ikutin si Ita. Nah, pas aku ngelihat itu, pas aku balik sama Puput, Ita kan sama Puput nih ceritanya, kami kan yang main langkah Ita nih kan, karena Ita kan sama-sama baru kita, nggak mungkin Ita kami biarkan sendiri gitu kan. Ita langsung lihat aku, gitu. Nah, awas aku ngelihat, karena aku ngeliat Puput nih, Puput, Ita langsung lihat aku gini, gitu. Pas aku tahu, dia mungkin tahu kalau aku ngeliat dia, tapi mukanya tuh yang kayak datar. Dia seolah-olah udah tahu gitu ya kalau. Aku nggak ngerti pokoknya gitu. Nah, jadi ada satu pembina dari sekolah kami ya, pembina pramuka dari sekolah kami. Itu udah kayak nengok si Ita dia sampai gitu. Jadi dia merhatiin Ita gitu. Mungkin aku ngerasa sekarang aku mikirnya mungkin itu dia udah tahu sesuatu gitu. Karena pembina kami ini tahu lah hal itu. Pasti kalau dalam pramuka pasti ada harus orang yang ngerti lah soal itu. Dan bapak ini yang tahu gitu. Aku kan nggak ngerti ya, dia jalan aja. Nah dari situ Ita udah mulai ngeliat aku gitu. Tapi dia kayak gitu. Kayak memantau nggak sih? Iya. Aku nggak mikir aneh-aneh kan. Terus dia cuma bilang gini, kok nggak ganti pembalut lagi? Itu kan temanku kan lomba, ya, teman yang lain kan kakak lomba. Nah kami berdua nih duduk nih di tepi gitu. Kok nggak ganti pembalut lagi? Merinding. Terus apa? Kamu ngapain di rupanya? Aku kan orangnya agak kasar. Kamu ngapain di rupanya? Nggak ada air, mau ganti di mana? Itu di kamar mandi yang sebelah itu ada air loh katanya. Gila kok udah jam berapa nih gitu. Saat itu Elsa belum mikir aneh-aneh itu. Pas mana mungkin mikir kan? Iya sih. Aku tuh anaknya nggak pernah negatif thinking sama orang. Positif terus ya. Salah sebenarnya itu. Iya benar. Cuman apa lagi kawan gitu aja. Nah karena yang anak laki-lakinya itu udah selesai, yang putranya udah selesai lomba, aku gabung sama mereka, sama kakak senior kan. Nah di atas pokoknya itu kan mulai azan isya tuh. Azan isya itu sih Itanya normal. Pas azan Allah Akbar kan masih ada azan sih. Walaupun cerita yang walaupun musola pasti ada yang azan. Kami ada yang azan, jadi dia udah ngobrol santai itu. Kayak kembali kita seperti normal biasa. Setelah itu kumat lagi. Setelah azan. Iya, jam 9 mulainya. Kami kan sampai jam 10 ya, jam 10:30, 11. Jadi dari nyanyi, yel gitu dia ngomong, cuman tatapannya beda. Dia ketawa, have fun, cuman tatapannya kosong kan?
Iya Oke. benar, tatapnya kosong. Aku nggak ngerti ya dia kenapa, cuman kata yang aku tahu setelah dari kejadian itu emang dia peka terhadap itu gitu. Nah, paham. Nah, aku sih yang nggak tahu apa-apa nih. Apa? Nggak ada hantu-hantu tempat kayak gini tuh gitu. Padahal aku baru nampak. Iya gitu kan. benar. Ilusi mata itu, bilang nggak ada itu. Nah, baliklah kita jam 10, setengah 11 di perjalanan itu sama bener-bener merinding. Terus pernah nggak sih ngerasa kayak ada yang gini Iya. megang gandul tas besar Iya. yang berat tapi sebelah aja. Paham. Nah, gitu. Aku di sini kok gandul ya gitu kan, pegel itu bener-bener pegel banget gitu kan. Ibaratkan kita kayak gendong tas sebelah nggak sih, tali sebelah. Iya, Nah, tali sebelah. Aku mikirnya gini, mikirnya ya gitu kan. Kalau memang aku capek kan harusnya dua-dua yang pegel. Itu kan tempat sebelah. Cuman memang harus positive thinking di tempat kayak gitu. Ya aku positif aja gitu kan, nggak ngelamun atau gimana kan. Cuman suasananya beda sih. Kayak itu kan pasti di malam itu kan dingin ya gitu. Aku ngerasa panas. Auranya beda, hawanya. Panas, aku berkeringat, bener-bener berkeringat. Yang lainnya enggak gitu. Kita balik, semua balik kan. Nah, hampir jam 11 kita mau inilah, mau tidur gitu kan. Ganti baju gitu lah. Nah, aku ganti baju di tenda. Pas mau masuk tenda sebelum ganti baju tuh temenku kan di dalam. Jadi rumah kosong itu ada pohon. Pas di depan apa di sebelahnya pohon. Tapi cuma batangnya itu kan. Pohon yang cuma batang tapi nggak ada daunnya. Keringnya. Iya, tapi besar, tinggi gitu. Iya, paham. Kayak pohon udah mati tapi nggak yang tumbang gitu kan. Iya, paham. Aku ngeliat ini cantik kali gitu loh, kayak kok kayaknya belangko berwarna gitu. Apa mataku gitu kan, ya kita pasti mau ngeliat dua kali kan. Benar. Aku picingin mata, lagi aku picingin mata, ya udah perempuan, Mbak Pun duduk di atas. Nampak tuh. Iya, itu pertama kali dalam seumur hidup aku waktu itu ya ngelihat yang kayak gitu. Nah, jadi waktu itu langsung nangis dong aku kan, nangis. Nah, pas aku ngeliat itu, udah selesai aku ngeliat itu, Ita kemasukan. Spontan tuh. Iya, setelah aku jerit, aku nangis, rupanya Ita udah kemasukan. Sebelum pas aku ngeliat itu udah kemasukan. Jadi pas aku ngejerit tuh dia baru teriak gitu. Nah, ternyata pas aku ngeliat itu, temenku ini lagi yang Ita, sadar udah gitu-gitu. Berarti pas Elsa ngelihat nih ada si Mbak Si Itanya itu udah nggak jual. mungkin ya. Karena dia udah diam, tapi merem, berdiri diam, tegak gini tapi merem. Jadi temanku tuh langsung kayak bawa dia kan, karena udah kejang-kejang kan, jerit dia dibawa ke posko. Karena kejadian itu jam 11 lah kami baru masuk, seharusnya kan jam 10 kan. Itu tadi keterlambatan jadwal, memang berantakan lah menurutku ya. Seharusnya jam 10 tuh para peserta tuh sudah balik ke tenda. Nah kami kan setengah 11, jam 11 ada kejadian itu, baru masuk, baru ganti baju, setengah 12 baru tidur. Karena kejadian itu aku nggak ikut jurit malam, seharusnya ada jurit malam kan. Nah kami nggak ada karena ada kejadian itu. Jadi jurit malam dibatalkan karena kejadian itu. Iya, karena kami bangunnya langsung pagi, subuh, bangunnya subuh. Kalau seharusnya mungkin aku selama ikut pramuka setelah kejadian itu ya, pasti ada jurit malam. Gimana pun ceritanya ada jurit malam. Itu bukan pelatihan mental apa gimana, nggak ngerti menurut pramuka. Cuman pasti ada. Itu kan seru-seruan ya, kayak karena ada yang cosplay jadi hantu, pasti kan kita nakutin. Nah itu nggak ada di hari itu. Seharusnya pasti seru kan, kayak gabungan sama sekolah-sekolah lain gitu kan. Bangunnya pas tengah malam sekitar jam 2-an itu temenku, namanya aku manggilnya Kak Sari aja. Tuh, ini di hari keberapa? Di malam itu juga, setelah Ita kan jam 11, setengah 11 sampai jam 11 gitu kan. Nah jam 2 malamnya kan nggak bisa tidur nih gara-gara Ita kan berkurang lah kan 10 cewek 10 cowok. Nah kami 10 perempuan ini satu kan berkurang tinggal 9. Ngerasa kayak aneh nggak sih rasanya gitu. Tenda kami tuh aneh gitu. Posisi kami kalau nggak salah tuh nabur garam kasar tuh pas Ita udah diangkat. Jadi sebelumnya belum ada nabur garam kasar. Oh iya Bang. Jadi perasaannya tuh udah nggak enak gitu kan.
kalau nggak enggak, jadi setelah Sari sama ada temanku satu yang kena baru tabur garam kasar, karena kami kira udah gitu, Pinru kami kira udah, kan ternyata belum. Pintunya berpikir bahwasanya bakal Udah. sampai di situ aja. Iya, maksudnya aku pikir udah pas sore tadi udah tabur garam kasar loh. Oh. Jadi ada jam 1:30 apa jam 2 gitu, pokoknya udah lewat dari kita berapa jam, temanku panas tinggi, menggigil, tapi dia menggigil gitu, senyum-senyum gak karuan gitu. Oh.